Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Obras, jumpa lagi dengan sebuah tayangan yang secara berkala dilaksanakan oleh SMP Negeri 2 Aji Barang. Kali ini saya sebagai moderator Sabihun akan menemani para sobat semuanya untuk membicarakan tema yang kali ini akan disampaikan, yaitu tentang PAT. Kemudian sebelum PAT kita juga akan melaksanakan pembicaraan obrolan dengan Pak Muawam, yaitu bagaimana pelaksanaan PJJ di sekolah kita. Telah hadir narasumber kita yang pertama, Bapak Muawam SPD. Selamat siang Pak Muawam. Selamat siang Pak Sabihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana lebaran kali ini, sudah kemana Pak Muawam? Di rumah saja, memang aturan menghendaki harus di rumah saja. Oh, jadi tidak mudik ya Pak Muawam? Tidak. Ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan mudiknya tidak mudik tapi diganti dengan yang lain ya Pak Muawam? Diganti dengan virtual. Virtual, ya alhamdulillah. Kemudian narasumber yang kedua adalah Ibu Sri Rohmawati SPD. Selamat siang Bu Sri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Obras. Iya. Bu Sri adalah kurikulum di sekolah kita, sekaligus beliau juga mengampu mata pelajaran matematika. Beliau yang bertanggung jawab terhadap pembelajaran PJJ sekaligus juga kegiatan PAT yang akan kita gali nanti. Baik Pak Muawam, selama pandemi ini di berbagai sekolah termasuk SMP 2 Aji Barang dilaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kita mendengar banyak masalah, banyak problem tentang PJJ ini. Tapi saya ingin tahu mungkin bagaimana pelaksanaan PJJ di sekolah kita di SMP Negeri 2 Aji Barang, kira-kira perjalanannya dari semester 1 mungkin secara singkat nggih. Kemudian sampai semester 2 seperti apa Pak Muawam? Pada pelaksanaan PJJ di semester 1 memang ada sedikit kendala karena memang belum pernah, sehingga anak itu merasa asing. Kemudian anak juga masih belum bisa mandiri, sehingga malas untuk bangun, tugas tidak dikerjakan, terus kalau nanti sudah bangun bahkan mainan HP. Untuk yang di semester 2 ini anak sudah mulai agak membaik, tapi belum sampai kepada sasaran program sekolah. Karena program sekolah itu anak harus bisa melaksanakan PJJ dengan baik 100%. Nah, untuk itu pada awal semester 2 kita dari sekolah memanggil orang tua dan anak untuk diberi tahu bahwa berdasarkan progres nilai putra panjenengan adalah seperti ini, diberikan langsung kepada orang tuanya, dan orang tuanya nanti akan menunjukkan kepada putranya pada saat itu. Berarti masalah di semester 1 muncul lagi di semester 2. Iya, muncul. Iya, masalah sih apa saja Pak yang dihadapi oleh siswa kira-kira? Secara umum malas, kemudian yang kedua bermain HP, game-gamean sampai terlampau malam. Iya. Jadi untuk mengatasi masalah itu langkah-langkah dari sekolah gimana? Untuk mengatasi masalah itu, yaitu yang pertama orang tua diingatkan. Bahkan saya sering WA melalui orang tua agar anak itu diingatkan lah, karena itu adalah tanggung jawab kita bersama antara orang tua dan sekolah. Karena dengan semuanya bertanggung jawab nanti akan mendapatkan hasil yang bagus, dan alhamdulillah dengan adanya kerjasama dengan orang tua hasilnya akan meningkat daripada yang sebelumnya. Ya, secara keseluruhan mungkin secara umum orang tua bisa bekerja sama dengan sekolah ya Pak? Sebagian besar. Iya. Kemudian mungkin kan macam-macam lah oleh murid lah. Kira-kira yang lain yang masih ada masalah juga itu ada cara lagi mungkin untuk mengatasi? Ada. Yaitu dengan cara anak dipanggil ke sekolah untuk mengerjakan tugas PJJ di sekolah. Namun demikian sebelumnya anak berangkat dari rumah sudah harus menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Sampai di depan pintu gerbang, di sana sudah ada petugas yang akan mengukur suhu. Sebelumnya cuci tangan dulu, baru diukur suhunya, baru silakan masuk ke ruangan masing-masing. Tentu sesuai dengan ketentuan harus ada jarak 1,5 meter. Jadi begini Pak, mungkin sebetulnya sih anak tetap diharapkan belajar dari rumah. Iya, betul. Tapi kalau kemudian ada masalah atau ada kendala,
baru mereka difasilitasi sekolah dengan cara dipanggil gitu ya Pak. Iya. Nah, untuk itu karena masa pandemi ini harus berhati-hati, maka sekolah juga harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat seperti itu nih. Iya. Iya, jadi petugasnya sudah siap di depan ya Pak untuk Sudah. suhu ya. Iya, sudah. Jadi anak datang ke sekolah itu cuci tangan, Cuci tangan, ukur kemudian diukur suhu, suhunya, ya, kemudian masuk ke kelas dengan menggunakan jarak 1,5 meter jadi sangat ketat protokol kesehatan diterapkan di di SMP 2 Cikarang. Ya, terus sampai di situ kira-kira hasilnya bagaimana Pak? Kira-kira berapa tahap sih untuk selama semester 2 ini? Rata-rata 3 tahap Pak. Rata-rata Itu 3 hasilnya semakin membaik dan pada akhirnya akan baik. Kalau misalnya Pak Muhammad, mereka sudah dipanggil, orang tuanya sudah diingatkan, kemudian anaknya juga sudah dipanggil, sudah diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, tapi tetap juga anak tidak mau datang ke sekolah, tidak mengerjakan, ini kira-kira bagaimana? Ada tim dari sekolah, yaitu dari tenaga pelaksana untuk menjemput ke rumah. Jadi sampai dijemput segala ke Iya, rumah? Iya. dijemput ke rumah, kemudian nanti anak ke sekolah, nanti mengerjakan di kelas. Jadi luar biasa ini ya. Iya, luar biasa sekali. Mau ke rumah. Mau ke rumah, ya. Nah, ketika misalnya wali kelas atau guru BK datang ke sekolah, ke rumah maksudnya Iya, ya. ke rumah, ya. Nah, kira-kira tanggapan anak, tanggapan orang tua bagaimana Pak? Kalau tanggapan orang tua positif, dia bahkan menghendaki, pokoknya kalau putra saya ada kendala langsung saya diberitahu, bahkan sebaiknya datang saja ke rumah biar nanti bisa face to face. Kemudian dari anak itu biasanya tidak mau keluar di rumah saja. Kalaupun dia keluar dia lari yang Ada yang sering. tidak mau keluar, iya. Iya. Tapi mungkin ada yang bisa menerima atau gimana Pak? Ada yang menerima bisa, tapi biasanya dia kalau ditanya awal-awal diam-diam saja, nanti lama-lama ya sedikit demi sedikit mau berbicara. Cuma mancingnya itu lama. Jadi itu tuh mungkin pengalaman yang dihadapi oleh guru BK juga wali kelas ya, yang Iya. datang kan di samping guru BK kan karena banyak ya, ada Iya. wali kelas juga ya. Iya. Kemudian sampai di rumah itu seperti apa sih ceritanya Pak, kalau Pak Muhammad datang kemudian anaknya mogok tidak mau ketemu gurunya itu sampai bagaimana? Biasanya itu orang tua mengatakan bahwa anak itu merasa takut, kemudian juga merasa malu sehingga tidak mau menjumpai. Tapi dia dengan rasa malu itu yang saya herankan masih juga tidak mau menjumpai. Sebenarnya ingin menjumpai tapi ada rasa takut, ada rasa malu, intinya seperti itulah. Kalau ada anak yang takut terus bagaimana Pak? Ya saya sampaikan tolong orang tua untuk mendekati bahwa Bapak itu kesini sebenarnya membantu kamu untuk kemajuan kamu agar nanti ke depan agar lebih baik lagi daripada sekarang. Tidak ada maksud apa-apa, tujuannya adalah memberikan motivasi agar nanti lebih tertarik untuk mengerjakan tugas PJJ lebih baik. Ya, sobat Obras yang berbahagia, itu kira-kira gambaran bagaimana guru-guru SMP 2 Cibarang perjuangannya tidak hanya dari sekolah tapi bahkan sampai ke rumah mereka masing-masing. Setelah itu kira-kira hasilnya secara keseluruhan mungkin ada gambaran seperti apa sampai dengan minggu-minggu ini menjelang PAT, kira-kira seperti apa hasilnya? Ya sudah 90% bisa tercapai apa yang diharapkan oleh sekolah. 90%, jadi 10% mungkin dalam waktu tersisa mudah-mudahan bisa tercapai ya. Ya, alhamdulillah. Nah, ini saya kira modal yang sangat baik untuk sekolah kita agar nanti dalam melaksanakan PAT juga karena PJJ-nya sudah bagus, ya insya Allah PAT-nya juga bagus. Nah, untuk itu saya ingin bertanya beralih ke Bu Sri Rohmawati, bagaimana pelaksanaan PAT kira-kira di SMP 2 seperti apa? Ya, terima kasih. Iya, terasa kita sudah hampir 1 tahun untuk pelaksanaan PJJ, Pak. Iya, kayaknya belum lama ya. Biasanya baru sepertinya kemarin ya, 1 tahun. Nah, di akhir tahun pembelajaran itu akan diadakan evaluasi yang namanya adalah penilaian akhir tahun. Nanti akan kita laksanakan mulai tanggal 31 Mei sampai 10 Juni 2021. Nah, makanya sebelum PAT kita masih punya waktu nanti mungkin tambahan. Anak-anak bisa menyelesaikan tugas-tugas yang tadi masih kira-kira masih 10% anak yang belum terpenuhi, itu ya masih ada waktu. Ya, dengan silakan motivasi dan dorongan guru BK dan wali kelas ya. Iya. Silakan dipenuhi semua tugas-tugas karena nilai-nilai itu nanti akan kita rekap menjadi nilai yang nanti akan diolah dengan nilai-nilai penilaian menjadi nilai akhir yang
nanti akan menjadi nilai rapor. Iya, jadi anak-anak kalau tidak setelah maaf, jadi di SMP 2 Aji Barang itu untuk nilai itu benar-benar real, bukan nilai karangan ya Bu. iya nilai real, Jadi nilai memang anak mereka harus mengerjakan tugas. harus nggih. Oh, Nah, iya. itu tugas saja misalnya belum terpenuhi ya harus anak diusahakan harus dipenuhi semuanya Pak. Bagaimanapun caranya, misalnya anak seperti anak didatangkan itu ya bagus sekali. Bisa langsung ketemu gurunya, mungkin kesulitannya apa bisa kita bimbing langsung gitu Pak. Itu untuk PAT. Nah, karena PAT ini rencananya itu mau diadakan anak didatangkan dari istilahnya kita masih PJJ ya Pak. Iya, iya. Iya. Pembelajaran jarak jauh nanti sistemnya masih daring. Tapi akan kita coba dilaksanakan secara luring. Maksudnya anak datang ke sekolahan, mengerjakan di sekolahan, tetapi tetap menggunakan sistem daring. Jadi Sebentar Bu, ini mungkin para pemirsa agak bingung rancang atau bagaimana. Sekarang kan di SMP 2 pelaksanaan pembelajaran secara daring. Iya, betul, Ya, secara bahkan daring. kemarin ujian sekolah juga daring Daring murni. murni, iya. Alhamdulillah sukses. iya. Ya, tapi kok kebijaksanaannya kemudian pada saat kelas 7-8 PAT-nya kok ada luringnya, daring luring. Mohon Nah, penjelasannya. ini namanya istilahnya PAT daring luring. Ya, daring luring itu artinya sistemnya masih mengerjakan secara daring, tapi pelaksanaannya adalah di sekolah secara luring. Nah, bertujuannya apa? Kami bermaksud bahwa mencoba melatih anak-anak disiplin. Yang pertama itu disiplin dalam arti anak sudah terbiasa mengerjakan PJJ dengan jangka waktu yang luas. Nanti kita coba, kita mulai dari pukul 07.30 anak sudah siap di sekolah sampai batas waktunya pukul 11.30. Iya. Jadi Ini saya berarti walaupun mereka didatangkan ke sekolah, Iya. tetapi ujiannya bukan pakai kertas, bukan ya, tetap. Tetap anak nanti datang sesuai aturan protokol kesehatan, anak membawa HP atau Android dengan diisi paket data dan sebagainya. Jadi nanti termasuk tadi tujuannya Pak, kemungkinan tahun depan kita diizinkan melaksanakan PTM, anak sudah terlatih untuk terbiasa mengikuti kegiatan PTM begitu. Kemudian juga mungkin anak-anak sudah rindu sekolah Pak. Iya, Apalagi iya. rindu dengan gurunya, mungkin gurunya saja belum pernah ketemu walaupun ketemu secara daring. Apalagi kelas 7 ya. Nah, apalagi anak-anak yang kelas 7 sama sekali mungkin. Ya mungkin tahu gurunya secara virtual, tapi untuk tatap muka langsung kan belum pernah. Iya. Itu Kalau Pak mungkin Muawam mungkin mengobati kerinduan kalau anak. dalam ini Bu, Pak Muawam dalam reguler mungkin sudah hafal dengan anak yang kelas 7 ya. Nah, tapi dalam posisi sekarang ini yang daring mungkin ya agak kesulitan ya Pak Muawam ya. Iya, kesulitan. Ya kayak itu mungkin silakan Oke, Bu Sri lanjutkan. iya, terima kasih. Nah, berhubung nanti PAT akan kita laksanakan secara luring, kita mencoba anak-anak datang untuk supaya anak tidak terlalu kaget. Nanti kita akan adakan simulasi latihan, Pak. Simulasi PAT yang nanti akan kita laksanakan untuk kelas 7 hari Senin tanggal 24 Mei 2021 nanti pukulnya 07.30 sampai 09.00 untuk kelas 7 saja. Nanti anak datang mengikuti prokes, membawa Android, mencoba mengerjakan PAT di sekolah. Untuk kelas 8-nya hari Selasanya tanggal 25 Mei 2021 sama waktunya 07.30 sampai 09.00. Itu untuk simulasi Pak. Nah kemudian untuk pelaksanaannya, kalau kemarin itu kita secara daring, mungkin anak-anak bisa agak mungkin mundur waktunya. Nah nanti untuk PAT kita harus on time Pak. Artinya waktu yang memang sudah disiapkan itu. Jadi tidak ada istilahnya perpanjangan waktu, tidak. Jadi, Anak juga datang ke sekolah juga apa enggak? yang Yang uji cobanya? uji coba datang. Oh, datang juga. Jadi mencoba nanti pelaksanaan PAT sesungguhnya itu sudah tergambar di simulasi itu Pak. Iya, iya. Nah nanti anak memang mengerjakan soal juga sama seperti nanti yang akan dihadapi di kegiatan PAT. Ya ini nyelas sedikit untuk Pak Muawam. Iya. Kalau anak datang ke sekolah, menurut pantauan Pak Muawam selaku guru BK itu memang betul-betul anak itu terus kemudian merasa senang, merasa semangat atau gimana Pak biasanya? Anak merasa senang Pak. Berdasarkan kemarin pada saat saya panggil untuk menyelesaikan PJJ di sekolah, itu anak bahkan lebih senang lagi dibandingkan dengan yang dulu belum ada pandemi. Dia merasa pokoknya semua beban tercurahkan sehingga seolah-olah dia tidak punya beban. Oh gitu ya. Iya. Ya jadi antara ini tujuannya itulah ya antara ya. Terus kemudian bagaimana Bu selanjutnya kira-kira untuk persiapan yang lain selain atau mungkin dijelaskan bagaimana
apa sih, mengapa sih harus daring luring gitu, dijelaskan sekali lagi mungkin untuk. Iya, itu tadi tujuannya itu tadi yang iya. pertama melatih disiplin anak-anak, itu saja. Jadi waktu yang sudah kita tetapkan harus anak-anak harus datang. Kalau terlambat ya sudah, berarti dianggap terlambat atau mungkin nanti diikutkan pada susulan. Jadi mohon maaf, nanti tidak ada istilahnya anak kok kita jemput karena untuk mengikuti PAT, tidak. Kalau sudah hari itu tidak datang, berarti dianggap tidak mengikuti PAT, nanti akan diikutkan pada Susulan. kegiatan PAT susulan, begitu Pak. Ya, ini harus untuk jadi perhatian Iya. untuk orang tua dan anak-anak. Jadi nanti jangan mengharapkan nanti dijemput seperti pelaksanaan sebelumnya ya. Iya, karena dia dianggap untuk anak-anak SMP 2 itu mungkin sudah lebih baik lagi, lebih mandiri lagi, sehingga kalau tidak sempat melaksanakan pada kesempatan pertama, berarti ada susulan kesempatan berikutnya. Mungkin untuk tambahan Pak, jadi bukan kok terus anak datang semua, tidak. Nanti pelaksanaan PAT itu secara bergantian. Jadi misalnya anak kelas 7 terjadwal hari Seninnya, hari Selasanya anak-anak belajar di rumah. Begitu baru kelas 8 yang untuk hari Selasanya. Begitu bergantian. Jadi kelas 7 berangkat, kelas 8 belajar di rumah untuk persiapan PAT berikutnya. Begitu seterusnya Pak. Ya, kembali ke Pak Muawam, ini kan waktunya tinggal berapa hari lagi ya Pak Muawam. Iya. Ada sisa waktu sedikit, mungkin ada juga anak-anak yang masih bolong-bolong. Kira-kira menurut Pak Muawam selaku guru BK, apakah Pak Muawam merasa positif bahwa anak-anak kita bisa menyelesaikan tugas dengan baik pada semester? Insya Allah nanti dikawal dengan wali kelas dan guru BK bisa terselesaikan dengan baik. Ya, berdasarkan pengalaman di semester 1 juga tentunya ya. Iya. Dan juga pemanggilan-pemanggilan selama ini insya Allah berjalan lancar ya. Amin. Dengan Ya. kesungguhan Lancar. dari wali kelas sampai dijemput di rumah mungkin ya. Iya. Ya, sampai ditunggui bahkan ya. Tunggui. Iya, ditunggu, pokoknya tidak jemu. Jadi perjuangan teman-teman kita wali kelas ini di SMP 2 sangat luar biasa, karena mereka tidak hanya di sekolah tapi sampai ke rumah. Di rumah pun mereka juga tidak mudah putus asa, menunggu, bahkan membujuk rayu ya istilahnya. Ya. Iya. Insya Allah dengan perjuangan seperti ini, dengan perjuangan yang tidak mengenal lelah, kita akan sukses untuk PJJ di semester 2. Nah, kemudian untuk pelaksanaan PAT kali ini mungkin sudah direncanakan baik. Kira-kira mungkin semuanya bisa mengikuti kira-kira, atau mungkin ada pandangan lain dari Bu? Iya, kalau dari pengalaman daring yang kemarin memang mungkin ada anak yang berkendala ya. Kalau dulu tuh kendalanya masalah perangkat alat, misalnya anak ada yang HP-nya mungkin waktu pelaksanaan rusak, mungkin kuotanya tidak ada. Nanti dengan didatangkan ke sekolahan kan kendala-kendala itu bisa kita minimalis kan, artinya kita ada lab, wifi juga disediakan, aksesnya dengan mudah. Jadi insya Allah sih anak-anak bisa lancar melaksanakan PAT kalau itu dilaksanakan di sekolah, gitu Pak. Iya. Sahabat Espero, jadi berdasarkan pengalamannya sudah dari pihak kurikulum juga sudah insya Allah memprediksi nanti PAT akan berjalan dengan sukses, dalam artian anak-anak bisa mengerjakan dengan baik dan persentasenya insya Allah akan sesuai dengan target. Diharapkan seluruh siswa bisa mengikuti kegiatan PAT ini dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian perbincangan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi para sobat Espero di rumah dan juga bagi kita semuanya. Ada saran dan kritik bisa disampaikan ke sekolah kita melalui wali kelas atau melalui guru mapel yang ada. Demikian yang bisa kita sampaikan. Akhirnya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.